Kedengeran nggak, Kang? Ya, ya, ya. Cuma jadi kecil ya. Jadi kecil ya. Ada yang nelpon tadi kali ya? Iya, 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 iya. Ada yang nelpon. Iya kayaknya. Ya udah, udah. Ya udah. Kedengeran nggak Mas Surya? Biasanya saya kedengeran, kedengeran. Ya, kedengeran ya. Ya, ya, ya. Gini Mas Surya, ya. Kalau dalam masalah itu kan jadi kalau Joyoboyo tadi kan di situ akan munculnya di yang sebelah timur Gunung Lawu. Nah, di sini ada makanya ada ramalan Joyoboyo dengan Prabu Siliwangi. Di sinilah ada perbedaan. Jadi yang mana nih yang bagusnya? Karena kalau Prabu Siliwangi di Lebak Cawene kan begitu ya. Halo? Ya. Dengaran ya? Nah, kalau Prabu Siliwangi Lebak Cawene. Nah, kalau Lebak Cawene udah jelas daerah Jawa Barat. Tapi Joyoboyo kenapa di sebelah timur Gunung Lawu? Kan itu jelas Jawa Timur, kan ya? Betul. Nah, jadi berarti di sini jadi nanti ada salah satu bahasanya ya istilahnya mungkin di antara ramalan ini jadi kayak ngadu ramalan lah, ngadu kekuatan ramalan apakah ramalan Prabu Siliwangi yang lebih tepat masalah posisi orang munculnya apakah Joyoboyo gitu. Karena kalau dalam ini perbedaan kalau Prabu Siliwangi bocah Angon jenggotan itu di Lebak Cawene. Yang namanya Cawene itu kebanyakan namanya Lebak Bulus ya, Lebak Banten, Lebak itu yang namanya Lebak itu kebanyakan daerah Jawa Barat ya. Tapi kalau Joyoboyo udah langsung to the point. Gunung Lawu di sebelah timur Gunung Lawu. Nah, inilah cuma ramalan itu aja yang ada apa kontradiksi ya. Nah, gitu ada perbedaan gitu. Tapi kalau gini nih Mas Surya, kita lihat dalam sejarah lah ya. Ya, kita bukannya ini ya. Nanti paling mana ramalan itu yang paling tepat apa Prabu Siliwangi atau Joyoboyo untuk kemunculannya. Nah, cuma kalau ini hanya pengalaman sejarah ya, sejarah aja. Gini, Allah ini kan maha adil ya. Maha adil, maha bijaksana, apalagi juga raja-raja dulu ya. Sekarang ini sama Mas Surya, orang Sunda ini mengharapkan ada pemimpin dari Jawa Barat. Pingin, karena semua raja-raja kebanyakan presiden lah sekarang ya, kebanyakan presiden ini dari sampai sekarang presiden itu kenapa dari timur terus, dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Barat tuh mana katanya, sedangkan ibu kotanya dia berduduknya ini presiden yang dari timur ini kebanyakan diamnya di Jakarta. Jakarta kan Jawa Barat. Tapi kok pribumi sendiri, maksudnya nih maaf ya, pribumi sendiri orang Jawa Barat belum ada yang muncul jadi presiden. Nah, tapi orang-orang Sunda dulu udah paham. Kenapa? Orang Sunda ini tidak mau jadi presiden. Tapi kalau jadi raja nanti akan ada yang jadi raja dari Jawa Barat. Nah, makanya orang Jawa Barat dia menganggap bahwa Satria Piningit itu yang akan jadi pemimpin nanti itu adalah orang Jawa Barat. Jadi makanya sekarang menerima mujak presidennya dari Jawa terus. Dia diterima. Kenapa? Udah ada ramalannya begitu dari dulu cerita ke ceritanya biarin aja gitu katanya presiden tuh dari timur aja terus kebanyakan. Gitu. Tapi nanti akan ada dari Jawa itu nanti bukan presiden lagi, nanti jadi raja. Nah itu gitu ya istilahnya. Jadi kalau lihat keadilan ya lebih adil dong sebetulnya ya istilahnya. Sebetulnya lebih udah jaya, udah menang orang-orang Jawa. Orang Jawa Tengah, Jawa Timur, dia udah semua presidennya dari sana terus. Kan gitu. Sedangkan kita ini mereka taunya ini dari zaman dulu Sundaland, Sunda itu orang Sunda. Gitu ya. Istilahnya gitu dari gitu kan istilahnya gitu. Nah, walau alam lah ya, walau alam lah. Ya. Tapi ini hanya petunjuk gaib saya yang bilang ya, gaib saya. Memang itu akan dari Jawa Barat. Cuma masalah peranakan sana sininya saya kurang paham juga ya. Apakah turunan dari Majapahit dari sebelah timur gitu dia mungkin dari sana datang ke Jawa Barat nikahlah dengan orang Jawa Barat bisa juga gitu kan. Jadi biar ke sana kena ramalan Joyoboyo kena ramalan Prabu Siliwangi kena kan gitu bisa gitu lah ya istilahnya. Cuma kalau lihat dari masalah apa ya cerita-cerita dulu gitu katanya orang Jawa Barat itu tidak akan ada yang jadi presiden ya tapi nanti akan jadi pemimpin jadi raja baru akan jadi
dari Jawa Barat, ceritanya begitu, gitu ya. Jadi untuk masalah ini nanti pasti akan banyak pendapat-pendapat lah. Orang Jawa Barat begini, orang Jawa ini begini. Karena dua-duanya punya ramalan. Cuma ramalan Prabu Siliwangi bahwa istilah bocah anggot jenggotan itu Debak Sawene nanti akan jadi pemimpin. Nah, kalau di sana di sebelah timurnya Gunung Lawu. Nah, ini ramalan masalah tempat aja, orangnya itu yang mungkin ramalan Prabu ini itu ada beda perbedaan lah ya. Gitu. Atau kita mungkin belum paham lah maksudnya dari dua ramalan itu tentang masalah itu. Tapi masalah yang lain mah sama, akan begini sama gitu. Gitu. Jadi gitu Mas Surya. Jadi untuk masalah dari mana-mananya, cuma kalau saya asli ini menanyakan ke orang gaib ya, ke guru saya, tapi gitu ya istilahnya memang akan dari daerah Jawa Barat gitu kan istilahnya gitu. Saya tanya Ya, dan itu ya. Iya memang antara nanti ada gabungan antara Jawa Barat, Prabu Siliwangi. Nanti keturunannya itu kan dari Siliwangi dan Pajajaran dan Majapahit. Nah, termasuk ini orangnya di mana ini keturunan itu ya. Jadi darah ini atau keturunan Siliwangi, keturunan Prawijaya, nanti kesini ada yang menikah. Nah, menikah itu setelah menikah semuanya anak kita nih punya anak. Nah, anak itu kira-kira yang terpilih menjadi Sang Kinasih Satrio Piningit gitu. Jadi seperti itu ya. Wallahu a'lam ya, karena semua itu adalah kehendak Allah. Allah yang Maha tahu, Allah yang Maha punya rencana gitu. Jadi setidaknya itu adalah suatu ramalan itu suatu gambaran lah untuk kita bisa memahami, lebih bisa mempelajari lah. Tetapi untuk 100% semuanya itu nanti yang akan memunculkan Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala. Gitu. CS surga nirwana kuning. Nah, untuk menurut Kang Anwar itu saya mau nanya nih, mungkin jauh dari pertanyaannya. Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana itu sebenarnya itu apa nih Kang? Sang Hyang Nur Cahayana Nirwana itu menurut Samen itu apa? ya saya juga tahunya itu semenjak lihat YouTube ya gitu. Saya Nuriwana itu kayak gitu aja gitu. Nah, gitu. Tapi saya telusuri ke alam gaib, bertanya gitu ya istilahnya. Ternyata Cahaya Nurwanita itu kalau di bahasa kita itu ya mungkin Imam Mahdi lah atau SP gitu kan istilahnya gitu ya, mungkin ke sana. Tapi kalau lihat saya tanya ke sana ya nggak ada, saya tanya nggak ada. Tapi kenapa di Jawa kebanyakan bahasa Cahaya Nirwana itu ada gitu kan istilahnya gitu. Biasanya kan kalau ada gitu saya tanyakan ke yang gaib terus tapi kata gaib itu mah hanya pelandihan mungkin keilmuan dari sana ya, orang-orang sana kayak gitu. Tapi sama ya itulah jadi ada tambahnya lagi mungkin pendapatnya tambah lagi. Sebetulnya ya yang itu yang udah sesuai dengan ramalan kalau begitu mah udah bilang mungkin siapa Joyo Boyo udah bilang mungkin Cahaya Nurwana, tapi kan mereka bilangnya Satria Piningit. Jadi kita lebih percaya ke Joyo Boyo lah ya. Nah, gitu kan. Mungkin Prabu Siliwangi. Jadi itu caranya itu hanya pendapat spiritual baru itu aja menurut saya, ya. Sebetulnya SP-SP juga mungkin gitu ya istilahnya, gitu. Karena mungkin berupa cahaya itulah mungkin jadi dia dianggapnya begitu, gitu. Gitu. Ya kita mah lebih percaya ke lebih mendekati ramalan Joyo Boyo lah ya. Nah, kan Joyo Boyo tidak cerita Cahaya Nurwana nggak ada kan begitulah. Ya, gitu. Oke, ya itu ya. Lanjut Kang, lanjut. Ya, gitu aja dulu lah ya, Mas ya. Ya. Besok boleh lagi lah ya. Nah, biar pembuktian untuk Egi ya. Mungkin malam ini mau telepon, biar besok cerita lagi kalau kita live lagi, cerita gimana nih hasilnya. Saya obatin jarak jauh lah ya. Biar yang nyinyir gitu kan ya. Biar yang belum kurang ngopinya biar tahu lah ya. Gitu. Ya gitu dah Mas Surya ya. Nah, terima kasih banyak dan mohon maaf ke para pemirsa, para penonton atau cinta Lokajaya. Sekali lagi mohon maaf, mungkin ada kata-kata saya yang dianggap sombong atau menyinggung, maaf lah. Gitu.
karena yang namanya bibir udah memang karakter saya bicaranya begitulah ya. Jadi sekali lagi mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Surya. Ya, terima kasih Kang Anwar, sehat selalu. Jangan bosan jadi narasumber karena ilmunya dibutuhkan untuk kita semua. Ya itu ya para sahabat semuanya, tadi ucapan dari Kang Anwar sangat luar biasa dan alhamdulillah ya. Bila mungkin teman-teman juga mampu dalam penyembuhan, pengobatan ya monggo dilaksanakan sesuai dengan keahlian sampean dan niatkanlah ibadah ya. Sangat luar biasa ya. Ya pada intinya untuk tadi saya melihat apa namanya ini si Kusnadi ya. Kusnadi itu secara energinya itu ilmunya sudah termasuk ilmu kesepuhan. Ya. Sudah sangat kesepuhan, tenang, terus berbobot nih ilmunya nih sebenarnya. Ini mudah-mudahan nanti bisa jadi narasumber nih Kang Kusnadi nih, sangat luar biasa ya. Dan saya merasa itu ada sesuatu yang disembunyikan di dalam apa yang Kang Kusnadi ini disembunyikan itu sangat luar biasa nih sebenarnya. Oke, itu saja dulu ya. Saya juga mau ada kegiatan yang lain. Mohon maaf bila mana dalam live ini perkataan saya menyinggung para sahabat, mohon untuk dimaafkan ya. Untuk para sahabat semuanya, bila mana membutuhkan rental mobil langsung saja ketik di Google www.kudaku.id. Dan para sahabat semuanya yang belum subscribe channel ini mohon untuk di subscribe ya, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya apapun ya. Dengan dukungan para sahabat semuanya, mudah-mudahan kita bersatu bersama. Siapa saja yang nanti akan menjadi pemimpin spiritual, mudah-mudahan itu adalah SP. Dengan bersatunya kita, dengan kesatuannya kita, dengan kita membentuk suatu wadah yang nanti akan dipimpin oleh Sang Kinasri Satrio Piningit yang akan membawa visi misi untuk kesejahteraan Nusantara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.